Halo Sigma, pada video kali ini kita akan membahas rahasia menghitung cepat untuk soal-soal dimensi 3. Diharapkan jika kamu sudah mengetahui konsep ini, maka kamu tidak butuh waktu lama untuk menghitung perhitungan yang ada dalam soal-soal dimensi 3. Oke, konsep yang pertama yang biasanya paling sering muncul untuk perhitungan soal-soal dimensi 3 yaitu konsep persegi dan kubus. Contohnya seperti ini ya. Jika persegi sisinya A dan di sini sisinya A, pasti ya, ini siku-siku, maka diagonal sisinya ini pasti A akar 2 ya. Oke, jadi tidak usah dihitung lagi. Jadi misalnya di sini AA pasti A akar 2. Oke, jadi seperti ini misalnya ini kubus, di sini A, pasti ini A akar 2. Nah, sekarang diagonal ruangnya pasti A akar 3. Ya. Jadi secara konsep, secara praktisnya di sini A akar 2, di sini A akar 3. Contoh misalnya sisinya 5. Berarti diagonal sisinya 5 akar 2. Nah, diagonal ruangnya pasti 5 akar 3. Nah, ini menghitungnya pakai Pitagoras ya. Jadi kita tidak usah pakai Pitagoras lagi. Misalnya di sini 7 akar 2, diagonal sisinya ya 7 akar 2 akar 2. Gitu ya. Berarti nanti ini dikali nih, akar 2 kali akar 2, 2 kali 7, 14. Nah, gitu ya. Di sini berapa? 7 akar 2 akar 3. Nah, berarti sini 7 akar 6. Nah, di sini 7 akar 2. Oke, itu konsep yang pertama. Jadi jika kamu mengetahui hal ini, kamu tidak perlu menghitung lagi dengan Pitagoras. Konsep yang kedua yang sering digunakan dalam perhitungan dimensi 3 itu adalah konsep segitiga perbandingan triple Pitagoras. Jadi ada 3 triple yang paling sering digunakan dalam perhitungannya. Jadi yang pertama, triple yang pertama 5, 12, 13. Nah, ini triple Pitagoras ya. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Maksudnya yang paling sederhana 3, 4, 5. 3 kuadrat 9 per kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Dan yang ketiga 7, 24, 25. Inilah 3 triple yang paling sering digunakan atau kelipatannya, perbandingannya. Misalnya ada soal gini ya. Nah, sini siku-siku. Nah, misalkan di sini adalah 15. Nah, terus di sini adalah 25. Nah, berapakah di sini tingginya? Nah, kita tidak perlu menghitung tinggi sama dengan akar 25 kuadrat kurang 15 kuadrat. Oke. Jadi cukup kita lihat saja 15 ini yang paling pendek ini kelipatannya berapa? Nah, gitu ya. Dengan sisi miringnya. 15 itu kelipatan 5 bisa 23. Tapi 25 itu bukan kelipatan 13 ya. Tapi kelipatan 5. Nah, berarti di sini triple dasarnya adalah 3, 5, 4. Nah, gitu ya. Berarti sini 5 kali 5, 3 kali 5, berarti sini 4 kali 5. Maka T-nya itu adalah 4 kali 5. Nah, jadi T-nya sama dengan 20. Nah, gitu ya. Contoh sekali lagi ya. Misalkan ada segitiga ya. Nah, terus di sini adalah 6. Nah, di sini misalnya 2,5. Di sini miringnya berapa? Nah, jadi kita tidak perlu menghitung miring sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat ya. Nah, ini ribet ini. Cukup kita lihat 2,5 itu kelipatannya berapa? 5, 3 atau 7. Oh, kelipatan 5 berarti sini 5. Berarti sini pasti 12. Nah, karena ini kali 2, ini kali 2, ya kan? Berarti di sini kan ini 13. Nah, ini 5 bagi 2, 12 bagi 2, berarti ini 13 bagi 2. Berarti M-nya itu adalah 13 per 2 atau 6,5 cm. Ya. Oke, itulah konsep yang kedua. Oke, berikutnya konsep yang ketiga masih segitiga ya, tapi ini hanya Pitagoras, tidak terkait dengan triple ya. Jadi misalkan ini segitiga siku-siku ya.
Misalkan di sini panjangnya adalah 3 akar 2 ya. Nah, kemudian di sini panjangnya adalah 6. Berapa sisi miringnya? Nah, sekarang coba perhatikan. Jadi kalau kita menghitung ini kan ini adalah akar 6 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat ya. Nah, ini angkanya agak besar ya. Makanya kita sederhanakan. Ini sederhanakan kalau dua angka ini saling berkelipatan ya. Berkelipatan maksudnya kalau ini saya bagi 3, ini jadi akar 2, ya kan? Kalau ini saya bagi 3, ini jadi 2. Nah, di sini misalkan M. Nah, di sini M besar ini, M besar ini 2. Sekarang M-nya ini adalah, M kecilnya ini adalah akar dari 2 kuadrat 4. Akar 2 kuadrat 2. Nah, berarti sini akar 6. Berarti sini M-nya akar 6 ya. Nah, akar 6. Berarti M besarnya itu adalah akar 6 sisa dikali 3 saja. Ini kan kali 3 kali 3. Berarti pasti dia 3 akar 6. Nah, gitu ya. Jadi kalau menghitung pakai kelipatan saja. Contoh lagi misalnya ini. Ini ada segitiga. Nah, misalnya di sini adalah 12 ya. Kemudian di sini adalah 3. Nah, berarti kita cari miringnya, cukup kita bagi 3 ini, bagi 3 1, bagi 3 4. Nah, berarti kalau begitu sini akar langsung ya. 1 kuadrat tambah 4 kuadrat 16 tambah 1 17. Nah, berarti kalau begitu M-nya dikali 3. 3 akar 17. Nah, gitu ya. Jadi kalau kedua angkanya bisa saling berkelipatan, bisa disederhanakan. Oke. Oke, konsep yang keempat ya. Konsep keempat masih segitiga, ini pakai konsep luas ya. Jadi untuk mencari nanti jarak titik ke garis atau jarak titik ke bidang, selalu kita buat segitiga bantu ya. Jadi segitiga bantu nanti ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama segitiga siku-siku, yang kedua segitiga sama kaki, ini sama kaki, dan yang ketiga segitiga sama sisi, ini sama sisi ya, sama sisi ini sama ini. Nah, ya. Nah, sekarang untuk konsep segitiga ini, yang pertama yang biasanya ditanyakan begini. Misalkan di sini A, di sini B, di sini C ya. Nah, biasanya ditanya berapakah jarak A ke BC ya. Jarak A ke BC itu adalah yang garis ini tegak lurus ya. Nah, misalkan di sini titik D ya. Nah, berapa AD? Nah, konsep luas itu gini. Luas itu adalah 1/2 alasnya AB. Nah, AB ya. Tingginya AC. Nah, bisa juga dihitung 1/2 alasnya BC, tingginya AD. Oke, biasanya yang ditanyakan itu adalah AD ya. Nah, sekarang ini tewas-tewas ya. Berarti kalau begitu AD sama dengan AB dikali AC per BC. Nah, gitu ya. Contoh, misalnya di sini adalah 3, di sini 4, sini 5. Triple ya. Berapa panjang AD? Nah, berarti panjang AD ini adalah 3 dikali 4 dibagi 5. Jadi ini 12/5. Nah, jadi panjangnya itu 12/5. Nah, itu konsep luas ya. Berikutnya, kalau segitiganya sama kaki, seperti ini ya. Biasanya gini. Misalkan di sini 6. Nah, di sini 6. Di bawah ini 4, ya kan? Berarti sini 2, sini 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang di sini adalah P, Q, R. Nah, misalkan yang ditanya berapakah jarak P ke titik QR? Nah, biasanya di sini PS misalnya. Nah, berapa panjang PS? Nah, ini kita pakai konsep luas juga ya. Berarti kita cari dulu tingginya ini. Nah, tingginya berapa? Ini pakai Pythagoras ya. Segitiga yang di dalam ini. Nah, segitiga yang di dalam. Ya kan? Sini tingginya. Sini 2, sini 6. Oke. Tadi konsep yang perbandingan Pythagoras sederhanakan ya. Bagi 2, 1. Bagi 2, 3. Nah, berarti T-nya ini adalah 9 ya. 3 kuadrat ya. Jadi T-nya adalah akar 9 kurang 1. Akar 8 ya.
Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Dikali 2 lagi kan, ini dikali 2 dikali 2. Berarti tinggi seluruhnya adalah 4 akar 2. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita mau cari berapa panjang PS. Berarti panjang PS sama dengan alas PQ ya. PQ-nya berapa? 4. Dikali tingginya berapa? 4 akar 2. Ya kan? Dibagi dengan QR ini. QR ya, alas kali tinggi ya, PS-nya. QR-nya 6. Berarti ini sama dengan 16 akar 2 per 6. Oke, bagi 2 ya. 8 per 3 akar 2. Itulah panjang PS. Yang ketiga, kalau dia bentuk segitiga bantunya adalah segitiga sama sisi ya. Di sini A, di sini B, sini C, ya misalkan di sini sisinya A, di sini sisinya A, di sini sisinya A ya, karena sama sisi semua ini. Sama semua ini. Biasanya ditanyakan adalah tinggi. Tinggi dari segitiga sama sisi itu adalah selalu A per 2 akar 3. Ini rumusnya ya. Jadi kalau misalnya di sini panjangnya adalah 6, di sini 6, berarti tingginya itu adalah 6 per 2 akar 3. Berarti tingginya pasti 3 akar 3. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung pakai Pythagoras. Dengan konsep-konsep ini yang kita kuasai, maka setiap mengerjakan soal kita bisa lebih cepat menentukan jawabannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika tidak masih ada yang bingung-bingung, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.